Salam jumpa sahabat YKB, Sobat Ngulik dimanapun berada. Kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Program Ngulik Alkitab diselenggarakan sebagai sarana media bagi kita untuk membaca Alkitab, mendalami Alkitab, dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 diberi judul Post Truth, di antara sahabat YKB pasti sudah pernah mendengar nih ya istilah Post Truth. Dan untuk mengulik teks ini di bawah judul Post Truth adalah Pendeta Mungki A. Sasmita. Kita jumpa by Zoom Pak Pendeta. Ya, salam jumpa lagi dan salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Wah, ini Pak Mungki ini terus energinya on fire. Kita akan mengulik Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 diberi judul Post Truth, dan sahabat bisa berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Pak Pendeta pasti akan dengan senang hati merespon pertanyaan ataupun tanggapan dari para sahabat. Kita akan mulai saja program Ngulik Alkitab pada episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta Mungki memimpin kita dalam doa. Baik, mari saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, kita akan membuka program Ngulik Alkitab ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami boleh dipertemukan dengan saudara-saudara dari berbagai tempat untuk bersama-sama kami belajar dari firman Tuhan, menggali, mempelajari dan merenungkannya. Kami memohon hikmat-Mu, kami memohon pertolongan-Mu, supaya program Ngulik Alkitab ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Matius 28 ayat 11 sampai 15 saya membacanya untuk kita semua. Diberi judul Dusta Mahkamah Agama. Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Wah, ini menarik nih, ada kata sampai hari ini nih, hari ini. Baik, Pak Pendeta, ini diberi judul Post Truth. Judul perikopnya adalah Dusta Mahkamah Agama. Di kalangan para sahabat pasti pernah mendengar ya istilah Post Truth. Tapi kiranya Pak Pendeta boleh mengelaborasi, ini Post Truth ini sebenarnya apa sih? Apa sih kaitannya sama juga nanti sama topik ngulik kita? Tapi dimulai dulu dengan Post Truth ini apa sih? Apa ya? Apa yang menggejala nih di urusan Post Truth ini begitu? Ya, terima kasih Bu Pendeta Santi. Jadi Post Truth ini memang berkaitan sekali dengan apa yang kita kenal atau yang kita sering dengar, kata hoax. Tulisannya H-O-A-X ya, hoax itu artinya sebenarnya adalah dusta ya. Nah, Post Truth sendiri sebenarnya ya terkait dengan hoax dan bagaimana menciptakan suatu kondisi di mana orang lebih percaya pada dusta daripada kebenaran atau fakta itu sebenarnya sudah sangat lama ya. Seorang ahli atau seorang peneliti dalam hal ini mengatakan bahwa
hoax itu sudah ribuan tahun lah. Eh, Orang menyebar fitnah, orang menyebar hoax, berita dusta itu eh, sudah lama sekali. Tapi istilah post-truth sendiri merupakan istilah yang baru. Bahkan kalau kita memperhatikan apa namanya Oxford Dictionary, kata post-truth itu baru muncul atau baru muncul di kamus itu tahun 2016 ya. Jadi baru tahun 2016 eh, kamus bahasa Inggris terbitan Oxford itu baru memunculkan eh, kata itu dan kemudian memberikan definisi bahwa post-truth itu suatu keadaan di mana fakta tidak lagi atau kebenaran tidak lagi merupakan sesuatu yang sangat penting, melainkan atau kebenaran itu lebih dikaitkan dengan sesuatu yang menyentuh perasaan, emosi, kepentingan, dan sebagainya. Nah, jadi tidak penting fakta yang sebenarnya itu seperti apa, tetapi yang lebih utama adalah apa yang sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan kepentingan saya, sesuatu yang lebih menyentuh apa ya namanya perasaan saya, emosi saya. Misalnya uh, seorang orator ya yang mampu menggugah perasaan, emosi para pendengarnya, apapun isinya itu dianggap sebagai kebenaran. Sementara kalau orator itu atau orang yang berpidato itu ya datar-datar saja, sangat tidak menarik, maka sekalipun yang diungkapkan itu suatu kebenaran, itu tidak akan diterima. Jadi post di sini juga sebenarnya lebih ke bukan ke ini ya, bukan ke apa namanya, tidak terkait dengan temporal ya. Post itu kan arti harafiahnya bisa dikatakan apa namanya sesudah ya. Ya, pasca begitu ya. Ya, tetapi post truth artinya bukan sesudah kebenaran ya, melainkan sesuatu yang bahwa kebenaran itu telah pudar dan tidak relevan lagi ya. Ya, itu sama seperti istilah yang kita kenal sebelumnya postmodern. Ya, postmodern itu bukan berarti bahwa masyarakat kita sudah meninggalkan modernitas. Modernitas tetap dan itu tidak mungkin ditinggalkan. Hanya ini menjadi penyeimbang dari spirit modernitas gitu. Oh ya, jadi Mudah-mudahan cukup menjelaskan atau gimana? ya, jadi seolah-olah seperti apa ya? Kebenaran tuh diragukan atau matinya kebenaran begitu. Apa yang terjadi pada zaman di mana orang nggak menghendaki kebenaran itu? Apa kebenaran itu tidak mengenakan sehingga salah satu contoh itu Menteri Propaganda pada zaman Nazi Perang Dunia Kedua Jerman ya, bernama Joseph Goebbels. Ya, Joseph Goebbels ini sangat terkenal dengan prinsipnya bahwa kebohongan yang terus-menerus diulang, kebohongan yang terus-menerus disebarluaskan, maka lama-lama itu akan diterima sebagai suatu kebenaran. Nah, dia mempropagandakan Nazi, Hitler, pokoknya begitu gencarnya pada waktu itu ya tentu melalui media yang ada seperti koran, selebaran, radio, dan sebagainya. Sehingga masyarakat Jerman itu menerima segala berita menyangkut Hitler dan Nazi itu suatu kebenaran. Termasuk juga kemenangan-kemenangan dalam peperangan di berbagai tempat itu dianggap sebagai itu pasti benar meskipun faktanya tidak begitu ya. Faktanya Jerman kalah di sana, kalah di sini, tapi itu semua tidak terungkap gitu. Yang terungkap adalah kemenangan-kemenangan apa namanya kemenangan-kemenangan peperangan, lalu kemudian pidato-pidato apa namanya Hitler itu dianggap sebagai suatu kebenaran ya, bahwa bangsa Jerman itu memang di atas segala-galanya, di atas bangsa-bangsa yang lain, itu diterima sebagai suatu kebenaran. Ya, dan yang menarik adalah ini kan judulnya diberi perikop ini dusta Mahkamah Agama.
Ya, nggak main-main. Sekarang agama ya. Agama itu kan juga tidak terlepas dari kepentingan ya. Ya, harus jujur diakui begitu. Nah, kadang-kadang memang bisa terpeleset ya. Tentu saya tidak mengatakan bahwa semua pendeta dari aliran manapun itu kalau khotbah isinya bohong melulu, tentu tidak demikian. Meskipun saya harus mengatakan bahaya kepentingan itu selalu ada ya. Nah, judul Dusta Mahkamah Agama ya kalau kita bahasakan secara modern atau dengan bahasa gaul masa kini ya Mahkamah Agama menebar hoax. Jadi Mahkamah Agama itu menebar hoax karena mereka punya kepentingan tertentu. Dan kepentingan tertentu berarti untuk mengamankan apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Begitu ya. Ada maksud tujuan yang ingin mereka gagalkan. Ya. Nah, maksud dan tujuan apa yang hendak mereka pegang teguh dan apa yang hendak mereka gagalkan, ya. Kita akan lihat ini kaitannya ayat per ayat begitu ya, di judul perikop Dusta Mahkamah Agama, di bawah judul Post Truth. Kita akan elaborasi itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Dan pada episode kali ini Ngulik Alkitab diberi judul Post Truth. Bersama dengan narasumber Pendeta Mungki A. Sasmita. Baik Bapak Pendeta, di segmen yang kedua ini, nah ini menarik nih. Dusta Mahkamah Agama menebar hoax. Ini duduk perkaranya apa ini sebetulnya? Kenapa sampai Mahkamah Agama itu sampai menebar hoax ya? Mahkamah Agama yang mestinya menjadi sumber kebenaran di antara pihak-pihak lain mungkin yang tidak menghendaki kebenaran, maka banyak orang yang menaruh harapan begitu ya pada satu sumber ini yang bisa menuntun kita pada kebenaran, justru ternyata tidak. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Bu Santi. Ya, nah para pendengar, jadi kita kalau membaca teks-teks Injil itu kita tahu bahwa Mahkamah Agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, golongan Saduki dan sebagainya itu kan babak belur sebenarnya ya, berhadapan dengan wibawa dan kuasa yang dinyatakan melalui pengajaran dan pelayanan Tuhan Yesus ya. Itu kesaksian di dalam kitab Injil jelas sekali. Nah, mereka sebenarnya sangat khawatir bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus semasa hidupnya itu akan menjadi kenyataan,
terutama terkait dengan kata-kata Tuhan Yesus bahwa 3 hari setelah kematiannya ia akan bangkit dari kematiannya. Saya yakin bahwa mereka ini, mahkamah agama ini memandang ini sebagai pukulan terakhir atau pukulan paling dahsyat jikalau hal ini sungguh-sungguh terjadi. Nah, yang menjadi pertaruhan adalah kredibilitas dan kewibawaan mahkamah agama ini. Nah, karena mereka punya kuasa pada masa itu tentunya ya, sehingga apapun harus dilakukan supaya kredibilitas dan kewibawaan mereka tidak runtuh. Ya. Segala cara akan dilakukan supaya jangan sampai mereka kehilangan muka atau dipermalukan. Ya. Nah, itu sebabnya, dan itu kekhawatiran itu jelas sekali terungkap jikalau kita membaca pada bagian ketika para imam-imam kepala ini dan orang-orang Farisi datang menemui Pontius Pilatus dan meminta supaya kubur Yesus dijaga. Jelas sekali kata-kata itu. Ketika orang ini masih hidup, ya dikatakan si penyesat itu masih hidup, pernah mengatakan bahwa 3 hari setelah kematiannya ia akan bangkit. Nah, kalau ini sampai yang dikhawatirkan pada waktu dia imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini mengatakan bahwa sangat mungkin murid-murid akan mencuri mayat Yesus ini dan kemudian menyebarkan berita bahwa gurunya sudah bangkit. Kalau itu terjadi, maka penyesatan ini luar biasa dampaknya. Itu yang saya katakan, ini pukulan yang sangat luar biasa untuk kredibilitas dan kewibawaan mereka. Hancur sudah kalau itu betul-betul terjadi. Ya. Nah, apakah mereka sungguh-sungguh khawatir bahwa muridnya akan mencuri mayat Yesus, atau di dalam hati kecil mereka sedikit ada kemungkinan loh, ya saya tidak tahu ya karena tidak diungkapkan di situ. Hanya kita menangkap ketakutan dan kekhawatiran bahwa jikalau itu terjadi dan murid-murid menyebarkan berita tentang kebangkitan gurunya, itu akan menjadi pukulan yang luar biasa buat mereka. Jadi tapi ini menarik ya. Kalau kita ingat kisah betapa murid-muridnya kaget, syok, tidak percaya, justru dalam tanda petik ya, musuh Yesus justru ingat. Ya. Betul. Ingat pada apa yang pernah disampaikan oleh Yesus. Ini luar biasa loh, musuhnya yang lebih ingat. Menurut saya pernyataan Tuhan Yesus tentang kebangkitannya itu memang sesuatu yang luar biasa. Mestinya memang, ya itu memang betul, saya setuju dengan Bu Santi. Aneh sekali ya, para murid justru tidak ingat kata-kata itu. Ya mungkin karena mereka terlalu berduka ya, ditekan dia, takut dia, oleh ketakutan, kedukaan, sehingga sama sekali tidak ingat apapun yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sementara musuh-musuhnya justru ingat sekali. Ya. Itu yang menimbulkan kekhawatiran. Iya, tapi menarik. Kenapa sampai mereka meminta jenazah Yesus begitu? Selain dari urusan mereka khawatir kalau makam Yesus justru dicuri. Jadi ketika Yesus pernah mengatakan itu, mungkin juga di pikiran mereka enggak sehebat begitu ya. Tetapi ini bisa dipakai oleh murid-muridnya untuk mencurinya. Padahal dia kan cuma seorang kriminal biasa begitu. Dicapnya kan memang seorang kriminal akhirnya, kan pendusta, penghujat, betul. Ya. Tapi sekalipun demikian, menurut saya mahkamah agama ini merasa bahwa pengaruh Yesus ini luar biasa besarnya, sangat besar. Seandainya Yesus ini ya cuman pemimpin kelompok keagamaan kecil, tidak ada pengaruhnya, mestinya sih mereka tidak akan bertindak terlalu jauh. Ya. Coba bayangkan kalau kita tarik mundur dari mulai penangkapan Yesus sampai dengan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati, kita lihat betapa
betapa cepatnya proses itu. Ya, betapa cepatnya proses itu karena begini, saya juga pernah mempelajari pengadilan model Mahkamah Agama ini kan sebenarnya pengadilan yang proses pengadilan yang sampai sekarang pun masih diberlakukan. Pengaruhnya sampai dengan model pengadilan kita. Ya, kita tahu bahwa model pengadilan kita akan dipengaruhi oleh Belanda juga ya. Maksud saya begini. Jadi Mahkamah Agama ketika yang pertama pengadilan yang digelar oleh Mahkamah Agama itu selalu terjadi pada pagi hari, pagi sampai siang, sampai sore, ya, di mana mereka ngantor begitu kan. Pengadilan Yesus kan malam hari. Ya. Kemudian yang kedua, kalaupun mereka mengambil suatu keputusan tertentu, mereka tidak akan langsung mengeksekusinya, melainkan ditunda dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka masing-masing anggota Mahkamah Agama ini memikirkan apakah keputusan yang diambil tadi adil atau tidak. Sehingga masih ada hari esok untuk meralat jikalau keputusan itu tidak adil. Yang ketiga, nah ini yang menarik. Orang yang dibawa ke pengadilan Mahkamah Agama itu selalu harus dianggap, harus diperlakukan dengan praduga tak bersalah. Jadi kalau kita sekarang ini mengenal dalam sistem pengadilan kita, peradilan kita, praduga tak bersalah, diakui atau tidak, itu pengaruh dari model peradilan yang diberlakukan atau sistem peradilan yang diberlakukan di Mahkamah Agama Yahudi. Ya. Nah, tapi itu semua akan dilanggar. Dilanggar semua oleh Mahkamah Agama. Dalam sekejap mereka langsung membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus sebagai otoritas yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Itu berarti bahwa Yesus bukan pemimpin kelompok keagamaan kecil biasa, tidak ada pengaruhnya. Ini pengaruhnya makin besar. Ya. Sekalipun dia punya murid inti hanya 12 orang, tapi di luar itu ada banyak orang yang semakin percaya, semakin menjadi pengikutnya begitu. Itu sebabnya mengapa perlakuan terhadap Yesus ini luar biasa kerasnya. Jadi ada yang khawatir begitu, demikian menjaga, lalu kemudian ada juga ya yang memang meminta mayatnya untuk dikuburkan begitu ya. Secara layak. Ini luar biasa begitu sangat dikaguminya ya figur Yesus itu, supaya dia tidak sampai dimakamkan secara tidak layak. Ada yang akan memakamkannya secara layak, tapi juga ada yang menjaganya begitu ya dengan luar biasa. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agama itu, yaitu mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Yang jelas pada saat itu memang bertugas untuk menjaga berarti ya. Iya. Menjaga kubur itu jangan sampai yang dipikirkan mereka itu terjadi begitu. Artinya jangan sampai mayatnya itu dicuri. Tapi saya bingung juga pada logika pada ini. Kenapa penguasa Romawi kok seperti ikut khawatir posisi antara Mahkamah Agama dengan pemimpin Romawi ini seperti apa ya Pak Pendeta, sampai ya kan mereka juga kan punya akal begitu. Ini anggap aja ini ketakutannya Mahkamah Agama yang gak ada urusannya sama kami lah kan, dengan otoritas pemerintah ya, dalam tanda itu kan sudah dieksekusi mati, lalu kemudian Mahkamah Agama ini minta lagi dan mereka mengikuti. Ini posisi di antara mereka berdua, apa memang pemerintah Romawi juga merasa ada kekhawatiran yang sama? Rasanya kan mungkin enggak dianggap siapalah dia. Mungkin di hadapan Mahkamah Agama mungkin mengkhawatirkan, tapi di hadapan pemerintah enggak, karena sebab rasanya Yesus tidak pernah mungkin mengancam otoritas penguasa pada saat itu. Ya, jadi begini, nampaknya pemerintah Romawi itu berusaha untuk bersikap netral. Karena ada dua permintaan yang semuanya dikabulkan. Permintaan yang pertama adalah dari Yusuf dari Arimatea, yang kemungkinan besar dia adalah anggota Mahkamah Agama juga. Jadi pengikut Yesus diam-diam nampaknya, ya.
Ya, sebenarnya itu tidak mengejutkan. Nikodemus kan juga Betul. orang Farisi yang diam-diam bersimpati pada Yesus, meskipun dia tidak berani terang-terangan menyatakan kedudukannya atau posisinya menjadi pengikut Yesus ya. Nah, kembali ke Yusuf Arimatea. Ia datang kepada Pilatus dan minta supaya diizinkan memakamkan jenazah Yesus di pemakaman keluarga, pemakaman pribadi, kubur yang belum pernah dipakai. Nah, padahal menurut kebiasaan, orang yang disalibkan ini kan biasanya dianggap sebagai penjahat besar, kriminal, yang tidak layak untuk dikuburkan secara terhormat. Jadi nampaknya ada pemakaman yang khusus untuk mereka yang sama sekali ya pemakaman yang tidak layak lah, begitu. Itu tradisinya sehingga maka orang yang disalibkan itu, yang mati disalibkan dikuburkan di pemakaman umum atau bahkan pemakaman yang buruk gitu. Keluarga boleh memakamkan atau memindahkan makam itu ke makam keluarga jika mereka punya. Itu setelah 1 tahun paling tidak. Jadi setelah jenazah itu tinggal tulang belulang boleh dipindahkan. Tapi setelah disalibkan umumnya dikubur di tempat yang jelek, yang buruk. Tapi selalu terbuka kemungkinan pemerintah Romawi mengizinkan saja kalau ada yang memang mampu untuk memakamkan jasad atau jenazah orang yang disalibkan itu di pemakaman yang lebih layak dan lebih terhormat. Dan itu dikabulkan, ya itu yang pertama. Yang kedua, kemudian imam-imam kepala juga datang meminta supaya kubur itu dijaga. Nah, dijaga oleh prajurit. Sebenarnya ini memang permintaan yang berlebihan karena ada edik atau hukum dari kaisar yang melarang orang melakukan hal-hal yang tidak pantas di kuburan. Misalnya vandalisme, pencurian barang berharga, atau bahkan mencuri jenazah atau menambahkan jenazah, itu dianggap sebagai satu pelanggaran yang serius dan akan mendapatkan hukuman yang berat. Tetapi toh kekhawatiran itu tidak cukup memberi rasa aman pada Mahkamah Agama ini, sehingga mereka meminta supaya dijaga, ada tambahan pengamanan begitu ya. Dan apakah Pontius Pilatus percaya pada ucapan Yesus bahwa dia akan bangkit atau percaya pada kekhawatiran? Kemungkinan besar tidak, ya kemungkinan besar tidak. Hanya dia mau, ya sudahlah, sana kau minta itu saya kasih. Mungkin dia juga udah capek ya ngurusin perkara Yesus ini. Jadi permintaanmu oke, saya turuti gitulah. Toh tidak ada masalah gitu. Jadi posisi penguasa pada saat itu ya, pemerintah dalam hal itu berhadapan dengan urusan sekelompok yang memang menjaga kemurnian begitu agama daripada mengundang konflik yang tidak perlu diikuti begitu ya. Itu ya. Menjaga kondusivitas situasi daripada ribut lagi, ya sudahlah gitu. Jadi menjaga stabilitas begitu ya, sudahlah diikuti saja begitu ya. Dan kemudian inilah yang dilakukan begitu ya. Inilah yang dilakukan Mahkamah Agama pun ketika mereka meminta supaya makam itu dijaga oleh para serdadu, tapi yang justru dilakukan adalah mereka lalu kemudian memberikan sejumlah uang kepada serdadu begitu. Rasanya nggak yakin lagi, kurangnya mereka harus intervensi begitu. Nah, nanti kita akan ulik di segmen yang ketiga. Mengapa sampai sedemikian juga ya, sedemikian paranoid Mahkamah Agama ini sampai pun sudah dijaga oleh para serdadu masih juga dia harus intervensi, takut-takut begitu ya kalau para murid itu mencurinya. Kita akan ulas itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat,
di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 diberi judul Post-Truth. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup, dan saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen 3 ini, segmen penutup. Perikop dusta Mahkamah Agama ini kan berada di posisi setelah peristiwa kebangkitan Yesus, begitu ya. Jadi artinya sebaran berita tentang kebangkitan Yesus ini sulit begitu, sukar dibendung begitu ya. Dan Mahkamah Agama ini melakukan upaya terakhir dari apa yang mereka bisa sekuat-kuatnya. Bahkan lalu kemudian memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ini uang apa yang mereka inginkan begitu ya? Motivasi apa sehingga mereka menyuap serdadu-serdadu itu? Ya, terima kasih Bu Santi. Jadi ini sebuah ironi terjadi. Para perempuan kembali kepada para murid memberitakan Yesus sudah bangkit. Para prajurit juga merupakan pemberita-pemberita pertama kebangkitan Yesus, tetapi arahnya berlawanan. Kalau para perempuan itu memberitakan ke para murid, para prajurit memberitakan ke para lawan Yesus bahwa Yesus yang dikuburkan itu bangkit. Ini mengejutkan sekali. Dan oleh karena itulah, maka segera mereka mengumpulkan, ya pokoknya memberi uang. Ya, kalau memberi uang supaya para prajurit ini memberitakan kabar, berita bahwa pada malam-malam ketika mereka tidur, para murid datang dan diam-diam mencuri mayat Yesus. Kalau zaman sekarang itu mungkin para prajurit ini dijadikan buzzer begitulah ya. Bayar. Jadi kekuasaan dan uang itu sangat dekat. Kalau tidak bisa menggunakan kekuasaan dan menggunakan uang untuk kepentingannya. Nah, tetapi benarkah apa yang disampaikan itu, berita bahwa para murid itu mencuri jasad Yesus, itu justru sangat menarik. Karena kalau kita tarik ke belakang, ke pasal yang ke-27 dari bacaan kita ya, ayat 57 itu, bagaimana Yusuf dari Arimatea datang kepada Pilatus meminta izin untuk memakamkan jasad Yesus atau jenazah Yesus di makam keluarga. Itu berarti makam pribadi. Nah, kemudian selain itu juga ada, seperti yang tadi saya katakan, edik dari kaisar, aturan atau hukum dari kaisar yang melarang orang untuk memasuki area pemakaman pribadi, lalu kemudian juga larangan untuk melakukan berbagai tindak yang tidak pantas seperti vandalisme, ya, coret-coret, merusak makam, mencuri barang-barang berharga yang ikut dikuburkan, atau bahkan mencuri mayat atau menambahkan mayat. Itu suatu pelanggaran yang berat, sehingga pelakunya bisa dihukum dengan hukuman yang berat, sangat serius. Ya. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan para prajurit. Ya, Bu Santi bisa membayangkan ya, prajurit ini adalah orang-orang yang terlatih, gitu. Orang-orang yang memang
tidak mungkin bisa tidur tanpa terganggu oleh apapun. Lalu kita bayangkan, kubur itu ditutup dengan batu yang besar. Ya, para murid ini bukanlah gerombolan pencuri profesional. Mereka itu orang-orang kecil, nelayan dan sebagainya. Apa iya mereka punya nyali untuk memasuki makam pribadi? Itu yang pertama. Yang kedua, apa iya mereka bisa membongkar kubur tanpa menimbulkan suara sedikit pun? Suara sekecil apapun itu sudah cukup untuk membangunkan pasukan. Karena prajurit ini sangat terlatih, ya. Tidak mungkin mereka tidak waspada. Apalagi kalau sampai terjadi apa-apa, mereka bisa mendapat hukuman yang berat. Jadi berita bahwa malam-malam para prajurit ini tertidur dan murid-murid datang mencuri jasad Yesus itu dusta yang sangat bodoh sebenarnya. Kepanikan itu memang bisa membuat orang kemudian mengarang cerita yang sangat tidak masuk akal. Nah, itu saya kira satu hal yang menjadi kelemahan hoax, ya. Bahwa hoax atau berita bohong itu seringkali berlawanan dengan akal sehat, berlawanan dengan nalar sehat begitu. Sehingga orang dengan daya kritis yang tidak terlalu hebat lah, itu pun sebenarnya sudah bisa melihat betapa tidak masuk akalnya ini. Makam pribadi, ada hukum yang melindungi, dijaga oleh pasukan. Kok bisa para murid mencuri mayat? Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Sudah pasti kalau itu terjadi, para murid sudah ditangkap oleh para prajurit ini. Nah, dengan uang berusaha untuk menutup atau berusaha untuk memakai para prajurit menjadi buzzer yang menyebarkan cerita tandingan, ya, supaya berita kebangkitan ini tidak dengan bebas tersebar begitu saja, tetapi ada berita tandingan, ya. Nah, itu tujuannya. Jadi Mahkamah Agama ini punya tujuan untuk membuat berita tandingan mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan murid-muridnya sendiri yang datang lalu kemudian mencuri. Segala upaya dilakukan termasuk menyuap. Bahkan mereka katakanlah menjamin, ya, apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa. Jadi mereka mau menjamin otoritas mereka sendiri yang akan melindungi, begitu ya. Serdadu-serdadu yang akan melindungi juga kepentingan mereka. Baik, Pak Pendeta, dari ulasan Pak Pendeta ya terkait teks ini lalu kemudian dengan judul post-truth nih, apa nih relevansinya nih buat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pun dalam masa Prapaskah ini kita bersiap begitu ya, memasuki masa suci, lalu kemudian peristiwa iman kita, salah satu peristiwa iman kita kebangkitan, dan juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang riuh dengan berbagai macam informasi. Ya, terima kasih Bu Santi, betul. Jadi cerita tentang dusta Mahkamah Agama ini sangat menarik ya, karena ini sebenarnya situasi post-truth. Ada satu fakta kebangkitan dan ada satu upaya untuk membuat berita tandingan yang sungguh sangat berbeda. Ya. Nah, ini upaya untuk mengelabui masyarakat. Dan itu menurut saya sangat relevan untuk situasi-situasi sekarang ini. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya kita yang hidup dalam dunia digital, dikatakan bahwa kita ini seperti orang yang berada di tengah-tengah samudera informasi. Informasi itu banyak sekali dan nyaris tanpa batas. Ya. Lalu orang beranggapan bahwa orang zaman sekarang ini jauh lebih kaya informasi dibanding orang zaman dulu. Seorang penulis buku yang berjudul Post-Truth, yaitu Lee McEntire, ya, dia mengatakan kenyataannya tidak seperti itu. Memang betul bahwa kita ini hidup dalam samudera informasi yang luar biasa, tetapi faktanya tidak demikian.
Karena ada kecenderungan di mana kita ini hanya mencari informasi-informasi yang sesuai dengan keinginan kita. Apalagi ditambah dengan sekarang ini algoritma yang tahu, yang bisa mendeteksi kecenderungan kita itu mencari informasi apa sih? Ya. Nah, di situ kemudian kita dibanjiri oleh informasi-informasi yang memang kita sukai, sekalipun itu tidak benar. Nah, itulah situasi yang kemudian menghadirkan kondisi post-truth, di mana kebenaran yang sesungguhnya itu tidak lagi sesuatu yang sangat penting. Yang lebih penting adalah apa yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan saya. Nah, tentu saja tidak semuanya seperti itu. Artinya ada banyak orang juga yang berusaha untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya. Nah, orang-orang semacam ini tentu menghadapi situasi yang tidak ringan. Karena harus diakui bahwa dengan kecanggihan teknologi digital sekarang ini, semakin susah orang membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi, gitu ya. Mana yang fakta dan mana yang hoax. Gitu. Nah, tetapi tentu saja tidak berarti kemudian tidak bisa sama sekali kita mencoba mencari apa yang sebenarnya. Dan itu memang membutuhkan upaya untuk mencari berita-berita pembanding. Ya, jangan hanya menerima begitu saja, tapi coba cari informasi-informasi yang apa namanya bisa dijadikan pembanding sehingga kemudian kita melihat mana yang lebih masuk akal. Nah, ada banyak informasi palsu, bukan hanya politik ya, meskipun hoax dan post-truth itu pada mulanya di zaman sekarang ini lahir dalam pergulatan politik, tetapi toh kita juga melihat banyak sekali hoax yang menyangkut atau yang berbicara dengan materi kesehatan, masalah-masalah ekonomi, sosial, bahkan juga keagamaan. Ya. Nah, kita perlu mencari pembanding, berita pembanding, bukan hanya satu, mungkin harus beberapa untuk menimbang kadar kebenaran dari berita awal yang kita terima. Begitu juga terutama dari media-media yang kredibel tentunya ya, itu sebagai pembanding. Nah, satu bahaya yang menyebabkan hoax itu begitu gampang tersebar adalah seperti yang ditengarai oleh Lee McEntire adalah kemalasan orang untuk mencari berita pembanding ini. Begitu terima berita, langsung dipercaya, langsung di-share begitu saja. Tidak dipertimbangkan apakah ini benar atau tidak. Nah, tidak jarang hoax itu bisa sangat berbahaya. Ya. Seorang pemimpin di Afrika, seorang presiden di Afrika menolak obat AIDS. Ya, yang mengatakan bahwa itu konspirasi dunia barat, industri farmasi, itu hoax semua. Bahwa AIDS itu bisa disembuhkan dengan herbal ini dan itu. Dan kata-kata presiden ini dipercaya oleh rakyatnya. Akibatnya apa? Kalau tidak salah, sekitar 13.000 orang meninggal karena AIDS yang tidak terobati. Karena percaya pada apa yang dikatakan oleh presidennya itu. Nah, itu bahaya sekali. Jadi, hoax itu tidak hanya mengecoh, tapi juga bisa membahayakan keselamatan orang yang begitu percaya. Beberapa waktu yang lalu, tersiar berita. ada berita hoax begitu ya, atau di WhatsApp, bahwa kanker itu tidak perlu diobati dengan kemo, tapi cukup dengan lemon misalnya. Pernah juga pete, oh ini ngaco sekali ya, karena pete itu mengandung kandungan kimia ini dan itu, lemon itu mengandung kandungan kimia seperti ini 10.000 lebih kuat, 10.000 kali lebih kuat daripada kemo. Coba bayangkan kalau orang yang sudah kena cancer, itu begitu gampang percaya dengan berita apapun. Yang penting pokoknya saya sembuh. Ya. Nah, sehingga orang ini banyak yang
yang saya khawatirkan tentunya ya, tidak lagi mencek ini kebenarannya seperti apa, karena ini ada uraian ilmiah, unsur-unsur kimia, begini begitu. Wah, ini kemungkinan besar betul ini. Lalu dia menghentikan proses pengobatan lewat kemo, mengganti dengan obat-obatan atau dengan pete atau dengan lemon. Apa dampaknya? Orang itu bisa meninggal. Padahal mungkin dengan pengobatan yang dipertanggungjawabkan, mungkin dia bisa sembuh. Nah, betapa bahayanya hal semacam itu. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan hoax, ya, karena hoax itu bisa mengancam keselamatan orang. Baik, Pak Pendeta. Jadi jangan terburu-buru menerima satu informasi, dua informasi begitu ya, sebagai satu-satunya kebenaran. Di era dulu belum banjir separah sederas sekarang ya. Informasi digital, untuk mendapatkan informasi yang layak itu kita mencari benar itu. Buku kah, lalu kemudian itu tersimpannya di perpustakaan-perpustakaan yang kita harus datang begitu ya, kita harus daftar, kita bisa aksesnya tidak semudah sekarang. Iya, betul. Apa mungkin begitu ya berita kebenaran yang memang bisa sungguh-sungguh mencerahkan kita, membangun kita, bisa dengan terlalu murah meriah tanpa ada effort dari kita untuk bisa. Kemalasan itu sangat berbahaya ya. Ya, betul. Dan betapapun berita kebangkitan itu ya memang sungguh-sungguh nyata, ya itu dia ya, ketika ada sekelompok orang dan mereka punya wibawa sebetulnya ya, justru malah mengarahkan umat untuk justru menjadi tersesat begitu. Dan sahabat, ketika kita semua kita punya posisi-posisi yang vital, yang strategis dimanapun kita berada, ketika kepada kita itu dipercaya untuk bisa menyampaikan hal yang benar, maka perhatikan betul begitu ya, potensi-potensi apa saja yang bisa kita bisa lakukan. Apakah menuntun orang lain kepada jalan kebaikan, kebenaran, atau justru begitu ya menuntun orang lain justru pada kebencian begitu ya, pada permusuhan. Dan berita tentang dusta mahkamah agama ini kan masih kita baca begitu, dan masih sangat relate buat kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, kita juga seoptimal mungkin begitu ya tadi ya, kritis, lalu kemudian jangan jadikan kemalasan itu menjadi habit justru yang akan membawa begitu ya keburukan bagi pertumbuhan kita juga, dan yang lebih utama juga bagi pembangunan rohani maupun pembangunan spiritualitas kita, mental kita. Baik Pak Pendeta Mungki, terima kasih untuk kesediaan bersama dengan kami ya, Yayasan Komunikasi bersama dengan YKB TV untuk boleh mengulik teks Matius 28 ayat 11-15. Dan ketika sahabat dimanapun berada merasa sungguh terberkati melalui program ini, sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan boleh menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari silahkan Pak Pendeta Mungki memimpin kita dalam doa penutup. Baik, mari Bu Santi, mari para pendengar semua kita tutup program Ngulik Alkitab ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami dapat mengikuti program Ngulik Alkitab ini. Kiranya melalui program Ngulik Alkitab ini bukan hanya wawasan kami yang bertambah, tetapi juga keimanan kami, keyakinan kami tentang berita kebangkitan Kristus bukanlah hoax, bukanlah berita palsu, melainkan sungguh-sungguh terjadi, dan kiranya dengan keyakinan itu, iman kami juga boleh semakin diteguhkan akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan bahwa di dalam Tuhan, kuasa dosa dan maut telah dipatahkan. Biarlah Tuhan yang akan memeteraikan firman ini di dalam hati kami, dan menjadikan kami juga sebagai orang-orang yang semakin bijak di dalam menyikapi berbagai perkembangan, berbagai kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi ini, sehingga kami juga menjadi orang-orang yang bijak
di dalam menyebarkan berita-berita yang baik. Terima kasih Bapa, sertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.